Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Sultan Hamengkubuwono V lahir pada tanggal 20 Januari 1821, putra Sri Sultan Hamengkubuwono IV dengan Gusti Kanjeng Ratu Kencono. Ini diberi nama Gusti Raden Mas Gatot Menul. Tahun 1823 Masehi, ketika ayahandanya wafat, beliau diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono V ketika baru menginjak usia 3 tahun. Tumbuh besar dengan perlakuan khusus antara perasaan iba dan tanggung jawab yang besar. Seperti itulah yang membentuk karakter beliau menjadi orang yang lemah lembut dan sebisa mungkin menghindari kekerasan. Dikarenakan usia Sultan yang masih sangat belia, maka dibentuk Dewan Perwalian untuk mendampingi tugas-tugas pemerintahan. Anggota Dewan Perwalian terdiri atas Ratu Ageng atau Nenek Sultan yang juga permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono III, Ratu Kencono atau Ibu Sultan permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Pangeran Mangkubumi atau putra Sri Sultan Hamengkubuwono II, dan Pangeran Diponegoro. Para wali itu hanya mempunyai wewenang mengawasi keuangan keraton, sedangkan pelaksanaan pemerintahan keraton berada di tangan Patih Danurjo III di bawah pengawasan Residen Belanda. Sama halnya dengan ayah beliau yang didampingi oleh Dewan Perwalian, Sri Sultan Hamengkubuwono V memegang kendali pemerintahan secara penuh pada tahun 1836 Masehi ketika usianya menginjak 16 tahun. Masa kepemimpinannya sempat digantikan sementara oleh kakek buyutnya Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1826 hingga 1828 Masehi. Sejarah mencatat bahwa Perang Jawa atau peperangan terbesar yang dialami oleh pemerintah kolonial akibat perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terjadi pada era kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono V. Banyak hal yang mengusik sang pangeran, termasuk semakin banyak tanah-tanah keraton yang disewakan kepada orang Eropa, tingginya pajak yang ditarik dari masyarakat, munculnya wabah kolera, dan kondisi gagal panen yang dipandang sangat menyengsarakan. Ditambah sikap pegawai-pegawai Belanda banyak yang melecehkan keraton dengan memasukkan adat istiadat dan gaya hidup Eropa. Disebut Perang Jawa karena Pangeran Diponegoro berhasil mengobarkan perlawanan yang menggerakkan hampir seluruh penduduk berbahasa Jawa di Pulau Jawa bagian tengah dan selatan. Semakin besarnya kekuatan Diponegoro didukung pula oleh kelompok Islam yang terdiri atas para santri yang mengabdi di keraton, para pelajar dari pesantren di wilayah Perdikan, serta kelompok lain yang dibawa oleh Kiai Mojo yang menjadi sekutu pangeran. Perang Jawa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Belanda. Selama 2 tahun pertama perang, 6.000 pasukan infanteri serta 1.200 pasukan artileri dan kavaleri dikerahkan. Bahkan pada tahun 1826 Masehi, sekitar 2.400 pasukan bantuan datang dari Belanda. Namun pasukan tersebut tidak bisa langsung diterjunkan ke medan pertempuran karena kurangnya pengetahuan tentang lapangan dan tantangan iklim. Hingga akhirnya pada tahun 1827 Masehi, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Jenderal de Kock berhasil mengurung tentara yang sang pangeran di wilayah pegunungan sempit antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto di Kabupaten Kulon Progo, Kedui Selatan, dan Begelen Timur. Pasukan Pangeran Diponegoro yang jumlahnya sudah menyusut semakin terkucil dan dapat dikalahkan.
Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 1830 Masehi, Dekok dengan segala cara berhasil menangkap Pangeran Diponegoro di Wisma Residen Kedu. Selanjutnya, Pangeran Diponegoro bersama beberapa pengikutnya dibawa ke Semarang, kemudian dibawa ke Batavia untuk diasingkan di Manado dan berakhir di Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855 Masehi. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro, maka berangsur-angsur situasi yang lebih stabil terjadi di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono V kemudian lebih mendekatkan hubungan keraton Yogyakarta dengan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan sebagai taktik perang pasif, yakni melakukan perlawanan tanpa pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubuwono V mengharapkan dengan dekatnya keraton Yogyakarta dengan pemerintahan Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Yogyakarta dapat dipelihara. Selama masa damai di bawah kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwono V kemudian lebih mencurahkan perhatiannya ke dalam pengembangan seni dan sastra. Banyak karya sastra dan keris pusaka keraton dibuat atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono V. Sri Sultan Hamengkubuwono V wafat pada tanggal 5 Juni 1855 Masehi, dimakamkan di Astana Basiaran, Pacimatan, Imogiri. Ketika beliau meninggal, permaisuri pertamanya GKR Kencono tidak berputra. Sementara itu, permaisuri kedua GKR Sekar Kedaton yang sedang hamil belum menunjukkan tanda-tanda kelahiran. Maka dari itu, tahta kerajaan kemudian dipegang oleh adik Sri Sultan Hamengkubuwono V, yaitu Raden Mas Mustojo, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono V. Salah satu mahakarya yang lahir di era beliau adalah Serat Makutaraja. Di dalamnya memuat tentang prinsip-prinsip dasar menjadi raja yang baik. Dari karya ini dapat dilihat visi ke depan Sultan Hamengkubuwono V yang sangat memihak kepada rakyat. Serat Makutaraja ini pula yang nantinya menjadi pedoman bagi raja-raja selanjutnya, dan juga menjadi rujukan bagi pemimpin-pemimpin di luar keraton. Serat Makutaraja ini kurang lebih mengandung nasihat-nasihat dari kitab Tajus Salatin. Kitab Tajus Salatin diterjemahkan di era Sri Sultan Hamengkubuwono V. Kemudian lahir pula karya lain seperti Suluk Sujinah, Serat Syekh Tekawarti, dan Serat Syekh Hidayatullah. Sri Sultan Hamengkubuwono V juga menunjukkan perhatiannya yang besar terhadap kegiatan seni, terutama seni tari. Beliau memimpin sendiri komunitas tari di istana. Bahkan beberapa sumber juga mengatakan ia turut menjadi penari. Di samping tarian, Sri Sultan Hamengkubuwono V memprakarsai gending gati yang memadukan alat musik tridiatonis seperti trompet, trombon, suling, dan jenis drum atau tambur dengan kerawitan Jawa. Gending gati ini selazimnya digunakan dalam gerak kapang-kapang pada tari budaya atau sarimpi, yaitu komposisi ketika masuk atau keluar dari ruang tari.